Om Swastiastu. Kami mahasiswa Politeknik Negeri Bali. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Imade Dharma Sucipta SPD MPD. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Imade Dharma Sucipta SPD MPD yang telah memberikan kami kesempatan untuk dapat melakukan presentasi dengan topik kalimat dalam bahasa Indonesia. Dan tidak lupa kami panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya kami dapat melakukan penyajian materi dengan keadaan sehat walafiat. Kami kelompok 5 terdiri dari 5 anggota, yaitu saya sendiri, Kadek Marisa Pradasari Wardana dengan absen 23, NIM 181512410 selaku moderator akan memandu video presentasi pada kali ini. Adapun rekan saya dalam kelompok 5 yakni Nilo Putu Puspaningsih absen 5, NIM 18151241018, Made Arya Bagianta absen 11, NIM 18151241046, Gede Wahyu Adi Perdana absen 17, NIM 18151241074, dan Gede Budi Artano Yasa absen 26, NIM 18151241118. Selanjutnya, adapun rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendahuluan, kedua yaitu penyajian materi, dan terakhir yaitu penutup. Baik, kita akan memasuki rangkaian acara yang pertama yakni pendahuluan. Kami dari kelompok 5 akan membawakan hasil diskusi kami dalam bentuk makalah dengan judul Kalimat dalam Bahasa Indonesia. Makalah ini terdiri dari 3 bab. Bab 1 yakni pendahuluan, bab 2 pembahasan, dan bab 3 penutup. Nah, di sini saya akan membahas sedikit mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, hingga manfaat dibuatnya makalah. Adapun yang melatar belakangi dibuatnya makalah ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Bahasa merupakan alat untuk berinteraksi atau alat berkomunikasi guna menyampaikan gagasan, pikiran, konsep, maupun perasaan. Menggunakan bahasa untuk berinteraksi atau berkomunikasi dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Kalimat merupakan bagian terkecil dari suatu ujaran atau teks yang relatif berdiri sendiri dan disusun oleh kumpulan kata yang organisasi internalnya dapat diamati serta mematuhi sistem suatu bahasa sehingga bisa mengungkapkan pikiran pembicara dengan utuh. Mengingat penggunaan bahasa, terutama bahasa Indonesia yang baik dan benar, merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan guna mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Perlu diketahui dan dipelajari lebih dalam mengenai kalimat dalam bahasa Indonesia, sehingga dalam makalah ini akan dibahas lebih banyak mengenai unsur-unsur dan jenis-jenis kalimat dalam bahasa Indonesia. Sehingga kami, kelompok 5, akan membahas materi yang menjelaskan mengenai kalimat dalam bahasa Indonesia yang di dalamnya terdapat pengertian kalimat, unsur kalimat, dan jenis-jenis kalimat. Berdasarkan latar belakang yang telah saya paparkan sebelumnya, terdapat rumusan masalah yang telah disusun, yaitu apa pengertian kalimat, apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam kalimat, apa saja jenis-jenis kalimat dalam bahasa Indonesia, bagaimana cara menggunakan kalimat efektif dalam bahasa Indonesia. Tujuan dibuatnya makalah ini dapat dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian kalimat. Yang kedua, untuk mengetahui unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam kalimat. Yang ketiga, untuk mengetahui apa saja jenis-jenis kalimat dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, untuk mengetahui penggunaan kalimat efektif. Dan yang terakhir, manfaat dibuatnya makalah ini adalah yang pertama, agar mahasiswa mengetahui definisi tentang kalimat. Yang kedua, mahasiswa mengetahui berbagai macam jenis kalimat yang sering digunakan menurut struktur gramatikalnya. Itulah tadi rangkaian pendahuluan yang telah kita lewati. Selanjutnya kita akan memasuki sesi kedua, yakni sesi penyajian materi. Pada bab 2, yakni pembahasan, adapun topik yang akan dibahas menjawab rumusan masalah yang terdapat dalam bab 1, yang akan dibawakan oleh rekan-rekan saya dalam kelompok 5. Yang pertama yakni pengertian kalimat, yang kedua unsur kalimat, dan terakhir yakni jenis-jenis kalimat.
Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian kalimat hingga unsur kalimat, akan disampaikan secara rinci oleh Wahyu Adi Perdana. Untuk Wahyu Adi Perdana, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Gede Wahyu Adi Perdana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu topik tentang kalimat. Kalimat adalah satuan gramatikal terbesar yang mengandung predikat dan mengungkapkan sebuah pikiran. Dalam wujud lisan, kalimat ditandai oleh intonasi akhir. Dalam wujud tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda koma, maupun tanda tanya. Secara gramatikal, kalimat pada dasarnya terdiri atas unsur subjek dan predikat yang dapat diikuti oleh objek, pelengkap, dan atau keterangan. Perlu atau tidaknya kehadiran objek, pelengkap, dan atau keterangan bergantung pada verba pengisi predikat. Selanjutnya kita ke unsur kalimat. Pada unsur kalimat terdiri atas subjek, predikat, objek yang diikuti oleh keterangan maupun pelengkap. Baik, sekarang kita akan membahas subjek terlebih dahulu. Subjek merupakan bagian kalimat yang menunjukkan pelaku tindakan, keadaan, masalah atau segala sesuatu yang menjadi pokok suatu pembicaraan dan dapat diterangkan oleh predikat. Subjek merupakan fungsi sintaktis terpenting kedua setelah predikat. Pada umumnya, subjek berupa nomina, frasa nominal, atau klausa. Contohnya, yang pertama, harimau itu binatang liar. Contoh yang kedua, anak itu belum makan. Pada umumnya, subjek terletak di sebelah kiri predikat. Jika unsur subjek lebih panjang daripada unsur predikat, subjek sering juga diletakkan di akhir kalimat. Berikutnya, subjek pada kalimat imperatif adalah orang kedua atau orang pertama jamak inklusif dan dapat tidak hadir. Yang terakhir, subjek pada kalimat aktif transitif akan menjadi pelaku apabila kalimat itu dipasifkan. Berikut merupakan beberapa contoh kalimat. Contoh yang pertama, bagian A, manusia yang mampu hidup dalam kesendirian tidak banyak, di mana kata manusia yang mampu hidup dalam kesendirian merupakan subjek yang letaknya sebelah kiri predikat. Contoh bagian B, tidak banyak manusia yang mampu hidup dalam kesendirian, di mana kalimat ini berbeda dengan contoh kalimat bagian A. Kata manusia yang mampu hidup dalam kesendirian merupakan subjek yang terletak pada akhir kalimat. Contoh yang kedua, bagian A, tolong kamu bersihkan meja ini. Bagian B, mari kita makan. Kedua kalimat tersebut subjeknya terletak pada kalimat kamu dan kita. Contoh yang ketiga, bagian A, anak itu menghabiskan kuis saya. Kalimat tersebut merupakan kalimat aktif, di mana subjeknya terletak pada kalimat anak itu. Contoh bagian B, kuis saya dihabiskan oleh anak itu. Kalimat tersebut merupakan kalimat pasif, di mana kata anak itu merupakan sebagai pelengkap. Selanjutnya kita akan membahas mengenai predikat. Predikat merupakan unsur pokok yang disertai subjek di sebelah kiri, dan jika ada unsur objek, pelengkap, dan atau keterangan wajib di sebelah kanan. Predikat berfungsi menerangkan tindakan atau melakukan perbuatan subjek dalam sebuah kalimat. Predikat dalam kalimat mempunyai ciri-ciri, yaitu jawaban pertanyaan, mengapa atau bagaimana, dapat diingkar dengan kata tidak dan bukan. Berikut ini merupakan beberapa contoh kalimat mengandung predikat. Contoh yang A, adiknya 2 orang. Kalimat 2 orang merupakan predikat sama dengan frasa numeralia. Contoh yang B, ibu sedang ke pasar. Kalimat ke pasar merupakan predikat sama dengan frasa preposisi. Contoh yang C, dia sedang tidur. Sedang tidur merupakan kalimat predikat sama dengan frasa verba atau kata kerja. Contoh yang D, gadis itu cantik sekali. Kalimat cantik sekali merupakan predikat sama dengan frasa adjektiva.
Predikat dalam bahasa Indonesia dapat mengisyaratkan makna jumlah frasa nomina subjek. Contohnya, penumpang bus itu bergantung pada ambang pintu bus. Contoh yang B, penumpang bus itu bergantungan pada ambang pintu bus. Kata bergantung dan bergantungan merupakan frasa nomina. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai objek. Objek merupakan bagian kalimat yang menjadi sasaran tindakan subjek dan melengkapi fungsi predikat. Karena sebagai pelengkap predikat, biasanya objek berada di belakang predikat. Objek mempunyai beberapa ciri, yaitu langsung di belakang predikat, bila diubah menjadi kalimat pasif akan berubah menjadi subjek dan tidak didahului preposisi. Baik, berikut beberapa contoh kalimat yang mengandung objek. Contoh yang pertama, dosen itu membaca buku bahasa Indonesia. Contoh yang kedua, turis suka menonton tari kecak. Contoh yang ketiga, gubernur mengunjungi para korban tanah longsor. Contoh yang terakhir, Ani menonton film horor. Jadi, kata bahasa Indonesia, tari kecak, tanah longsor maupun film horor yang ada dalam kalimat yang sudah disebutkan tadi merupakan bagian objek, yang mana bila diubah menjadi kalimat pasif akan berubah menjadi subjek. Sekarang masuk ke pembahasan saya yang terakhir, yaitu keterangan. Keterangan merupakan fungsi sintaktis yang paling beragam dan paling mudah berpindah letaknya. Keterangan bersifat mana suka, artinya dapat ditempatkan di mana saja, bisa di awal, tengah, maupun akhir kalimat. Namun, jangan sampai mengubah makna sebuah kalimat tersebut. Contohnya, yang pertama, Sahid Dapi menyerahkan makalahnya di kantor. Contoh yang kedua, kemarin pagi dia memotong rambutnya. Contoh yang ketiga, Dani memotong rambutnya segera setelah dia diterima bekerja di bank. Nah, demikian yang dapat saya jelaskan mengenai pembahasan tadi. Pembahasan selanjutnya akan disambung oleh rekan saya. Baik Wahyu, terima kasih atas penjelasan materi yang telah dipaparkan. Pembahasan lanjutan mengenai unsur kalimat hingga kalimat majemuk campuran akan dipaparkan oleh rekan saya, yakni Puspaningsih. Untuk Puspaningsih, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan dengan pemaparan mengenai unsur kalimat pelengkap dan juga jenis-jenis kalimat. Unsur kalimat pelengkap. Pelengkap di sini merupakan bagian kalimat yang berfungsi sebagai pelengkap predikat, di mana unsur pelengkap hampir sama seperti objek, tetapi objek di sini berfungsi sebagai subjek dalam kalimat pasif, sedangkan pelengkap tidak dapat berfungsi sebagai subjek pada kalimat pasif. Sebagai contoh, yang pertama, Made memasukkan bola, di mana Made sebagai subjek, memasukkan sebagai predikat, dan bola sebagai objek. Contoh yang kedua, Putu bermain sepak bola, di mana Putu sebagai subjek, bermain sebagai predikat, sepak bola sebagai pelengkap. Kedua contoh di atas merupakan kalimat aktif yang sama-sama terdapat kalimat atau kata benda pada fungsi predikatnya, tetapi berbeda ketika dirubah menjadi kalimat pasif sebagaimana contoh pada slide. Kemudian akan saya lanjutkan dengan jenis-jenis kalimat. Berdasarkan jenis-jenisnya, kalimat dapat dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, berdasarkan pengucapan, yang kedua, berdasarkan jumlah klausanya, yang ketiga, berdasarkan bentuk sintaksisnya, yang keempat, berdasarkan subjeknya, dan yang kelima, kalimat efektif. Jenis kalimat berdasarkan pengucapan. Berdasarkan pengucapannya, kalimat dapat dibagi menjadi 2, yaitu kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung. Kalimat langsung merupakan kalimat yang memberikan bagaimana ucapan dari orang lain atau orang ketiga, di mana kalimat ini ditandai dengan tanda petik dan dapat berupa kalimat tanya ataupun perintah. Kemudian, kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung merupakan kalimat yang digunakan untuk menceritakan kembali ucapan atau perkataan orang lain yang sudah diubah menjadi kalimat berita. Adapun contoh daripada kalimat langsung dan kalimat tidak langsung adalah sebagai berikut. Contoh daripada kalimat langsung yaitu, ayah sangat bangga dengan Muna, kata ayah. Kemudian contoh berikutnya, jangan bermain layangan di dekat sini, kata ibu. Kemudian saya lanjutkan dengan kalimat tidak langsung, yaitu contohnya sebagai berikut. Yang pertama, adik berkata bahwa sepeda itu harus segera dibawa ke bengkel. Contoh yang kedua, ibu berkata bahwa tidak boleh bermain layangan di dekat sana. Jenis kalimat berdasarkan jumlah klausanya. Berdasarkan jumlah klausanya, kalimat dapat dibedakan menjadi 2, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk.
Kalimat tunggal merupakan kalimat yang mempunyai satu gagasan utuh yang terdiri dari subjek dan juga predikat, di mana kalimat tunggal di sini dibagi lagi menjadi kalimat tunggal verbal dan kalimat tunggal nominal. Kemudian kalimat majemuk merupakan gabungan dua atau lebih klausa, di mana kalimat majemuk sendiri dibagi lagi menjadi 4, yaitu kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, kalimat majemuk campuran, dan kalimat majemuk rapatan. Adapun contoh dari kalimat tunggal verbal dan juga nominal adalah sebagai berikut. Contoh kalimat tunggal verbal, yaitu para tamu sangat senang di Bali. Kemudian, contoh kalimat tunggal nominal, yaitu saudaranya ada 6 orang. Kalimat majemuk setara merupakan kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih serta mempunyai hubungan yang setara. Ditandai dengan konjungsi dan yang fungsinya mirip dengan serta. Sementara konjungsi sedangkan, padahal, melainkan, maknanya mirip dengan konjungsi tetapi. Adapun contoh daripada kalimat majemuk setara adalah sebagai berikut. Yang pertama, Frida sedang membaca dan adiknya sedang bermain catur. Contoh yang kedua, ibu sedang memasak sedangkan ayah membaca koran. Dan juga contoh lainnya yang terdapat pada slide. Kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat merupakan penggabungan dua kalimat tunggal atau lebih yang kedudukannya berbeda. Terdapat unsur induk kalimat dan anak kalimat, di mana anak kalimat sendiri timbul akibat dari perluasan pola pada induk kalimat. Adapun contoh dari kalimat majemuk bertingkat adalah sebagai berikut. Yang pertama, Ketut berlari ke rumah ketika hujan turun. Yang kedua, Ilu mencium tangan ibunya sebelum berangkat kerja. Kemudian kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran merupakan penggabungan antara kalimat majemuk setara dengan kalimat majemuk bertingkat, di mana paling sedikit harus terdiri dari 3 kalimat. Sebagai contoh, ayah membaca koran, ibu memasak di dapur, hujan turun, di mana apabila 3 kalimat tersebut digabungkan akan menjadi ayah membaca koran dan ibu memasak di dapur ketika hujan turun. Baik Puspaningsih, terima kasih atas penjelasan materi yang telah dipaparkan. Pembahasan lanjutan mengenai kalimat majemuk rapatan hingga kalimat aktif akan dipaparkan oleh rekan saya yakni Arya Bagiarta. Untuk Arya, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja, pertama saya akan menjelaskan kalimat majemuk rapatan. Kalimat majemuk rapatan adalah kalimat yang merupakan gabungan dua atau lebih klausa atau kalimat tunggal yang dirapatkan penggunaan dan penulisan bagian yang sama. Bagian dari kalimat yang mengalami perapatan dapat terjadi pada subjek, predikat, maupun objek. Perapatan biasanya dilakukan dengan cara menyebutkan atau menuliskan sebanyak satu kali subjek atau predikat atau objek yang sama dari beberapa kalimat tunggal tersebut. Sebagai contoh, yang pertama, Nyoman membeli sayur, yang kedua, Nyoman membeli buah. Kalimat tunggal 1 dan 2 digabung hingga kalimat tersebut menjadi kalimat majemuk rapatan. Sebagai contoh, Nyoman membeli sayur dan buah. Berdasarkan bentuk sintaksisnya, kalimat deklaratif atau kalimat berita, kalimat interrogatif atau kalimat tanya, kalimat imperatif atau kalimat perintah, kalimat eksklamatif atau kalimat seruan. Kalimat deklaratif. Kalimat berita adalah kalimat yang dipakai untuk menyatakan suatu berita. Ciri-ciri kalimat berita yaitu bersifat bebas, boleh langsung atau tak langsung, aktif atau pasif, tunggal atau majemuk, berintonasi menurun, dan kalimatnya diakhiri tanda titik. Sebagai contoh, yang pertama, tadi pagi ada parade mobil bias di dekat taman kota. Yang kedua, saya melihat ada bus mogok di tepi sungai Kahayan tadi pagi. Kalimat imperatif. Kalimat imperatif atau kalimat perintah adalah kalimat yang isi atau maksudnya memerintah, menyuruh, atau meminta lazim disebut kalimat imperatif atau kalimat perintah. Dalam bentuk tulis, kalimat imperatif seringkali diakhiri dengan tanda seru, walaupun tanda titik biasa juga digunakan. Dalam bentuk lisan, kalimat imperatif diakhir dengan suara turun atau suara turun lalu sedikit naik. Kalimat imperatif memiliki ciri formal seperti berikut. Yang pertama, intonasi yang ditandai nada rendah pada akhir tuturan. Yang kedua, pemakaian partikel penegas, penghalus, dan kata tugas ajakan
harapan, permohonan, atau larangan. Yang ketiga, susunan inversi sehingga urutannya menjadi predikat subjek dan pelaku tindakan tidak selalu terungkap. Sebagai contohnya, yang pertama, harap penonton bersabar. Yang kedua, tolong bersihkan ruangan saya. Yang ketiga, minta tolong rapikan ruangan ini. Kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif atau sering disebut kalimat tanya, secara formal ditandai oleh kehadiran kata tanya apa, siapa, berapa, kapan, bila, bagaimana, dan di mana, dengan atau tanpa partikel kah sebagai penegas. Kalimat interrogatif diakhiri dengan tanda tanya pada bahasa tulis atau dengan intonasi naik pada bahasa lisan, terutama jika tidak ada kata tanya atau intonasinya turun. Sebagai contohnya, yang pertama, apa yang sedang kau lakukan di sini? Yang kedua, di mana rumahmu? Yang ketiga, kapan akan diadakan ulang tahun sekolah? Yang keempat, siapa yang mengambil pensil di meja? Yang kelima, mengapa semua ini bisa terjadi? Yang keenam, bagaimana cara membuat kalimat tanya? Yang ketujuh, menolong tetangganya kah orang itu? Lanjut kalimat eksklamatif. Kalimat eksklamatif atau kalimat seruan adalah kalimat yang mengandung adverbial seruan seperti alangkah, mudah-mudahan, atau interjeksi seperti aduh, wah, dan amboi. Kalimat eksklamatif biasa digunakan untuk menyatakan perasaan kagum atau heran. Contohnya, yang pertama, alangkah indahnya pemandangan pantai Balangan. Yang kedua, mudah-mudahan mereka cepat lulus. Yang ketiga, aduh, saya pastikan selesai. Yang keempat, wah, cantik sekali pemandangan pantainya. Berdasarkan subjeknya. Kalimat aktif. Kalimat yang unsur subjeknya melakukan suatu tindakan atau pekerjaan. Untuk predikatnya sendiri dalam kalimat ini berupa kata kerja yang berawalan me dan der, seperti kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Kalimat pasif, kalimat yang subjeknya melakukan suatu tindakan. Kalimat bentuk ini memiliki predikat berupa kata kerja yang berawalan di dan der dan diikuti kata depan oleh, seperti kalimat pasif biasa dan kalimat pasif diri. Sekian pemaparan pembahasan materi dari saya. Terima kasih. Baik Arya, terima kasih atas penjelasan materi yang telah dipaparkan. Pembahasan lanjutan mengenai kalimat pasif hingga kalimat efektif akan dipaparkan oleh rekan saya yakni Budi Artanoyasa. Untuk Budi, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Dan langsung saja kita masuk kepada materi, yaitu contoh kalimat transitif dan contoh kalimat aktif intransitif. Contoh dari kalimat aktif transitif adalah yang pertama, Pan Made memanjat pohon kelapa, dan yang kedua, Nyoman membaca buku sastra. Kalimat aktif intransitif contohnya adalah yang pertama, kami berjaga di posku, dan yang kedua, Andi berteriak dari dalam kamar. Selanjutnya kalimat pasif. Kalimat pasif dibagi menjadi dua, yaitu kalimat pasif biasa dan kalimat pasif zero. Kalimat pasif biasa adalah kalimat pasif yang terdapat di kalimat aktif transitif. Untuk predikatnya sendiri selalu berawalan dengan imbuhan di, ter, dan ke-an. Yang kedua, kalimat pasif zero. Kalimat yang predikatnya tidak berimbuhan awalan, namun berimbuhan akhiran. Ciri lainnya ialah unsur predikat berakhiran kan, sehingga membuat awalan di menghilang dari predikat. Selanjutnya, contoh kalimat pasif biasa dan contoh kalimat pasif zero. Contoh kalimat pasif biasa adalah sampah dibakar Pak Haji dan kadek kejatuhan buah mangga. Contoh kalimat pasif zero adalah yang pertama, akan saya sampaikan pesanmu, dan yang kedua, akan kuserahkan pesan ini kepadamu. Selanjutnya, kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembicara, seperti yang ada dalam pikiran pembicara atau penulis. Kalimat efektif lebih mengutamakan keefektifan kalimat itu, sehingga kejelasan kalimat itu dapat dijamin. Ciri-ciri kalimat efektif adalah yang pertama, kesepadanan, yang kedua, keparalelan, yang ketiga, ketegasan, yang keempat, kehematan, yang kelima, kecermatan, yang keenam, korehensi,
Yang ketujuh, kelogisan. Yang pertama, kesepadanan. Kesepadanan ialah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dengan struktur bahasa yang dipakai. Adapun kesepadanan kalimat itu memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama, kalimat mempunyai subjek dan predikat yang jelas. Yang kedua, tidak terdapat subjek yang ganda. Yang ketiga, kata penghubung itra kalimat tidak dapat dipakai pada kalimat tunggal. Dan yang keempat, predikat kalimat tidak didahului kata yang. Yang kedua, kepararelan. Kepararelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya, kalau bentuk kata pertama menggunakan nomina, bentuk kedua dan seterusnya harus menggunakan nomina. Demikian juga misalnya bentuk pertama menggunakan verba, bentuk selanjutnya juga harus menggunakan verba. Yang ketiga, ketegasan. Ketegasan atau penekanan adalah suatu perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat. Dalam sebuah kalimat, biasanya ada ide yang perlu ditonjolkan. Ketegasan atau penekanan dalam suatu kalimat dapat dilakukan dengan cara. Yang pertama, meletakkan kata yang ditonjolkan itu di awal kalimat. Yang kedua, membuat urutan kata yang logis. Yang ketiga, membuat penentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Yang keempat, menggunakan partikel penekanan atau penegasan. Yang keempat adalah kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif adalah hemat menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Penghematan dalam suatu kalimat dapat dilakukan dengan cara: yang pertama, menghilangkan pengulangan subjek yang sama pada anak kalimat. Yang kedua, menghindarkan kesinonimal kata dalam kalimat. Yang ketiga, menjamakkan kata-kata yang berbentuk jamak. Dan yang keempat, menghindarkan pemakaian superordinat pada hiponimi kata. Yang kelima adalah kecermatan. Kecermatan yang dimaksud adalah cermat pada kalimat yang tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pemilihan kata. Prinsip kecermatan berarti cermat dan tepat menggunakan diksi. Agar tercapai kecermatan dan ketepatan diksi, harus memperhatikan: yang pertama, hindari penanggalan awal, hindari puluhan bunyi si, hindari bunyi S, P, T, dan K yang tidak luluh. Dan yang keempat, hindari pemakaian kata ambigu. Yang keenam adalah korehensi. Korehensi adalah keterkaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya, sehingga kalimat itu memiliki makna yang utuh dan keberadaannya bisa berdiri sebagai bentuk mandiri ataupun merupakan bagian dari konteks. Kesalahan-kesalahan yang menyebabkan kerusakan korehensi atau ketidakpaduan kalimat seringkali disebabkan oleh penempatan kata depan dan kata sambung yang tidak sesuai ataupun kesalahan penempatan struktur kalimat. Yang ketujuh, kelogisan. Kelogisan adalah ide kalimat itu dapat diterima oleh akal, ide yang logis, dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contohnya, waktu dan tempat kami persilahkan. B. Bapak Ghazali kami haturkan. Nah, kalimat di atas dapat diubah menjadi A. Waktu dan tempat kami haturkan. B. Bapak Ghazali kami persilahkan. Baik, sekian presentasi dari saya dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Budi atas penjelasan materi yang telah dipaparkan. Itulah tadi rangkaian kedua, yakni sesi penyajian materi oleh rekan-rekan saya dalam kelompok 5. Maka sampailah kita pada sesi acara terakhir, yaitu penutup. Adapun kesimpulan dan saran yang dapat saya tarik mengenai kalimat dalam bahasa Indonesia yang telah dibahas sebelumnya dapat dijabarkan sebagai berikut. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Dalam membuat kalimat, sekurang-kurangnya kalimat harus memiliki subjek dan predikat. Unsur-unsur yang membangun sebuah kalimat diantaranya subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Kalimat dapat dibedakan menjadi beberapa jenis menurut berdasarkan pengucapan, berdasarkan jumlah klausanya, berdasarkan bentuk sintaksisnya, berdasarkan subjeknya, dan kalimat efektif.
Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembicara seperti yang ada dalam pikiran pembicara atau penulis. Adapun yang dapat saya sarankan adalah sebagai berikut. Mengingat penggunaan kalimat yang baik dan benar sangatlah penting, maka disarankan untuk lebih memahami dan mendalami unsur-unsur serta jenis-jenis kalimat dalam bahasa Indonesia sehingga sesuai dengan tepat dalam penggunaannya kalimat itu sendiri. Selain itu, penggunaan kalimat baku sesuai dengan EGD perlu ditingkatkan agar setiap kalimat yang disampaikan mudah untuk dipahami maksud dan tujuannya. Itulah tadi video presentasi yang berjudul Kalimat dalam Bahasa Indonesia. Kami dari kelompok 5 berterima kasih atas kesediaannya untuk menyaksikan video ini hingga akhir. Dan kami memohon maaf atas kesalahan dalam pengucapan, baik sengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.